Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Ami Humaira. Kali ini aku mau buat evaluasi keuangan di bulan Januari ya. Biasanya tuh aku evaluasi tuh di akhir bulan banget ya, seperti tanggal 30 atau 31. Cuman kali ini aku mau evaluasi lebih awal di tanggal 25, 26an gitulah. Karena bulan ini tuh bener-bener banyak banget pengeluaran, dan bulan ini tuh aku hampir over budget sih. Dibilang over budget sih sedikit ya tapi masih tertutupi lah oleh budget-budget yang sebelumnya yang enggak aku pakai gitu, jadi aku pakai uang itu. Nah, lebih jelasnya kalian tonton videonya sampai habis ya. Seperti yang kalian tahu, di video-video sebelumnya aku udah sempat share waktu itu pas waktu belanja bulanan, kemudian yang periksa Humaira ke dokter gitu kan. Jadi bulan ini tuh banyak banget ujiannya menurutku, terutama di kesehatan dan finansial gitu ya. Karena di bulan ini tuh Humaira sakit itu lebih dari 10 hari ya. Jadi itu ujian banget untuk para emak ya, para orang tua lah intinya, aku sama abinya Humaira. Karena selain aku diuji kesabaran dalam mengurus Humaira gitu ya, kemudian banyak banget juga pengeluaran yang harus aku keluarkan untuk periksa Humaira ke dokter gitu kan. Jadi seperti abinya Humaira itu jarang buka potong rambut juga karena harus antar Humaira itu periksa, dan harus ada waktu gitulah buat Humaira kalau antar kemana-mana gitu. Jadi bulan ini tuh benar-benar diuji ya materi dan kesehatan gitu, karena selain Humaira yang sakit itu gantian abinya juga nggak enak badan juga. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai parah gitu, yang sampai berhari-hari banget gitu. Jadi cuman sampai di nggak enak badan aja, cuman ya masih bisa dihandle dengan obat lah gitu, tapi ya istirahat 1-2 hari gitu. Dan bulan ini tuh juga banyak kosongnya ya, Abi Humaira tuh banyak nggak kerjanya gitu. Alhamdulillah aku bersyukur banget sih, Abi Humaira tuh punya usaha sendiri ya gitu, maksudnya nggak kerja ke orang. Aku udah nggak kebayang kalau abinya Humaira tuh kerja ke orang nanti dipotong gajinya tuh berapa karena tuh udah pengalaman banget dulu waktu abinya Humaira tuh kerja jadi sales ya. Jadi itu kalau libur 1 hari itu dipotong gajinya 100.000. Jadi alhamdulillah sekarang udah punya usaha sendiri. Sekarang kita udah punya anak, kalau anak sakit tuh nggak mikir mau dipotong gaji gitu. Nah, kembali ke evaluasinya. Di sini aku udah buat kolom dan label budget apa yang anggaran di bulan ini ya gitu. Jadi seperti biasa di sini udah aku tuliskan untuk belanja bulanan 200.000, untuk belanja sehari-hari itu 400.000, kemudian skincare bulanan 100.000, jalan-jalan itu 400.000, dana darurat 500.000, listrik 100.000, pulsa dan kuota 100.000, kebutuhan Humaira 200.000, pijat Humaira itu 100.000, diapers Humaira 100.000, dan rumput sapi 200.000. Jadi masih sama ya anggaran seperti sebelumnya yang udah aku budgeting di awal bulan kemarin. Nah, sekarang kita langsung cek berapa aja sisanya. Dan tara kalian bisa lihat sendiri di sini kosong melompong, nggak ada sisa sama sekali. Sebenarnya tuh ada ya sisa kayak listrik itu, aku nggak ada beli token bulan ini, sama pijat Humaira tuh habis, nggak ada sisa ya memang ya, karena bulan ini tuh kita sering pijat Humaira karena sakit itu kan. Kemudian untuk biaya pendidikan ini memang aku nggak apa-apain ya, karena memang mau aku tabungin. Kemudian untuk dana darurat itu habis juga karena bulan ini tuh yaitu kan seperti yang kalian tahu, bulan ini tuh aku bawa periksa Humaira ke dokter. Sebenarnya ini aku bisa pakai uang tabungan pribadi aku gitu ya untuk bawa Humaira ke dokter gitu. Tapi sama aja kan kalau budget yang di sini tuh kan sisanya masih aku tabungin juga ke
yang sinking fund ya, dana sinking fund. Jadi menurut aku dana sinking fund itu nggak terlalu penting juga daripada aku pakai tabungan pribadi aku ya, maksudnya tabungan pribadi yang untuk keperluan yang lain mungkin. Jadi aku lebih baik aku pakai dana yang di sini gitu. Jadi untuk menutupi aja sih over budgetnya gitu. Jadi untuk periksa-periksa Humaira kemarin kan banyak banget ya habisnya gitu, karena udah berapa kali ya Humaira periksa ke dokter spesialis gitu dan pindah-pindah, sempet cek lab juga. Jadi kalian pasti tahu lah ya yang punya anak kecil dan yang untuk biaya berobatnya itu berapa habisnya gitu. Jadi aku nggak jelasin di sini berapa kemarin habisnya, cuman aku sehabisnya ngambil budget yang di sini itu aku pakai tabungan pribadi aku gitu. Dan di sini tuh benar-benar habis total, nggak ada sama sekali. Dan ini untuk yang aku belanja dari pertanggal ini sampai akhir bulan itu aku nyomot-nyomot di hasil usaha pangkas suamiku setiap harinya gitu. Jadi masih bisa lah aku tutupi ya kebutuhan aku dari tanggal sekarang sampai akhir bulan gitu. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini habisnya satu bulan itu 2.400.000, ini nggak ada sisa sama sekali. Ini terpakai 2.400.000 juga. Dan di sini aku nggak ada isi sinking fund sama sekali karena memang nggak ada uang sisa ya, karena aku pakai semuanya itu. Aku nggak mikir budget untuk apa aja kemarin karena memang sudah aku comotin semuanya yang sekiranya itu nggak penting. Yang penting aku kasih orang tua sama amal dan biaya pendidikan itu aku nggak otak-atik. Jadi aku tetap taruh ke porsinya ya gitu, kayak biaya pendidikan itu tetap, kemudian untuk kasih orang tua aku tetap kasih orang tua. Dan di sini adalah laba jualan. Ini aku bulan ini tuh aku nggak sempet posting sama sekali, sempat sih 1-2 kali, tapi aku nggak ada laba untuk bulan ini, jadi aku nggak naruh ke sinking fund dan sinking fund lain gitu. Dan ini uang hasil kemarin suamiku motong ya, jadi belum aku tulis di sini. Di sini tuh masih tanggal 24 dan yang tanggal 25 itu belum aku tulis juga di sini yang hasilnya yang tadi itu uangnya. Jadi mungkin nanti aja santai gitu, karena untuk tabungan yang sabar sama tabah ini aku mau rencananya mau bulan depan aja aku tabungin selesai aku evaluasi dan akhir bulan aja gitulah pokoknya. Dan di sini lanjut aku mau bukain tabungan kalender aja karena ini udah penuh ya, maksudnya udah terpenuhi 1 bulan gitu di bulan Januari ini. Untuk tabungan kalender kali ini pertama kali di tahun 2022 ya, karena kemarin yang tahun 2021 itu udah aku belikan emas antam yang 3 gram. Kalian bisa cek videoku yang ini, itu udah aku buatin video ya, hasil tabungan kalender itu aku beliin emas antam yang 3 gram. Nah, karena bulan ini tuh sampai tanggal 31 di sini kan uangnya biasanya hasilnya itu 496, jadi aku genapin aja 500.000 dan aku taruh ke sini ke tabungan kalender yang aku salin ke ziplock gitu. Jadi biar nggak penuh di dalam kaleng itu. Dan ini uangnya masih uang pecahan kecil ya, jadi kayak berasa banyak banget. Ini belum aku tukerin karena belum ada tetangga yang butuh. Kemarin sempet sih ada yang nuker, cuman aku nggak ambilin uang yang ini. Jadi nanti kalau ada yang butuh lagi aku tukerin aja di sini. Nah, di sini mau aku langsung tulis aja untuk bulan Januari ini 500.000 totalnya. Jadi mau langsung aku contreng-contreng gitu kolomnya. Jadi biar kelihatan gitu ya kalau sudah dapat berapa bulan gitu. Nah, selesai dievaluasi di sini aku mau unboxing peralatan budgeting baru. Kali ini aku dapat kiriman dari dompetpintar.id. Di sini ada beberapa item ya. Yang pertama ada buku financial planner, kemudian ada celengan target juga yang 1 juta, sama ada stikernya juga. Kemudian yang paling aku suka ada dompet pintarnya. Nah, buat kalian yang masih mau belajar budgeting, wajib banget ya punya peralatan set lengkap kayak gini. Yang mau samaan kayak aku bisa langsung order di Instagramnya atau Shopee-nya dompetpintar.id.
Kalian bisa cek di box deskripsi aku ya, nanti aku cantumkan di sana. Oke, di sini aku buka yang pertama. Di sini ada Personal Financial Planner. Ini tuh kayak buku financial planner gitu, buku tujuan keuangan kita gitu ya. Jadi kita bisa catat semua pemasukan, pengeluaran, dan tujuan kita membuat budgeting gitu. Sini aku yang pertama aku kasih tulisan this book belong to Ami Humaira. Kemudian ada kunci sukses finansial juga. Kemudian ada tetapkan tujuan finansial, arti kekayaan bagiku, dan seberapa penting dan mengapa. Di sini aku tulis arti kekayaan bagiku adalah bisa berjuang dari nol bersama suami. Jadi intinya benar-benar mulai dari nol tanpa warisan dari orang tua ataupun mertua ya. Jadi benar-benar diuji untuk hidup mandiri ya, tanpa melibatkan siapapun termasuk orang tua. Kemudian bisa sampai di titik ini tuh bisa menabung, kemudian bisa mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk bangun bangun rumah itu. Jadi kayak pencapaian yang luar biasa gitu menurut aku. Jadi ada kepuasan tersendiri gitulah. Kemudian seberapa penting di sini, penting banget ya, karena menurutku insya Allah jika kita mandiri kita bisa meringankan beban orang tua tanpa harus menyusahkan orang tua ya gitu, terutama kalau kita sudah sukses ataupun ada hasilnya gitu, kita bisa membantu keuangan keluarga kita ya, termasuk orang tua gitu. Jadi itu sih yang pentingnya kekayaan menurut aku, gitu aja sih ya. Nah, kalau kalian gimana nih? Seberapa penting kekayaan bagi kalian, dan apa arti kekayaan bagi kalian? Yuk boleh dong sharing di kolom komentar ya. Dan di lembar selanjutnya di sini ada financial concern. Jadi apa gitu tujuan kita menabung gitu, apa yang mau kita capai dalam waktu dekat ini gitu ya. Jadi intinya kayak tujuan kita ya, hidup kita itu buat apa gitu. Jadi di sini yang paling penting aku pengen banget ya dalam jangka pendek maupun panjang, pokoknya yang penting secepatnya lah terpenuhi. Di sini aku pengen banget mengumpulkan bahan bangunan sehingga secepatnya aku bisa membangun rumah impian aku dan suami ya. Kemudian di sini ada financial goal, apa yang target kita gitu ya dalam jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek di sini aku pengen mengumpulkan bahan bangunan, mengumpulkan emas lebih banyak lagi ya, emas antam terutama. Kemudian memperbanyak tabungan. Untuk jangka tengah aku ingin membangun rumah, karena aku ingin 1-5 tahun ke depan itu aku udah punya rumah. Kemudian makan sendiri tanpa harus numpang ke orang tua ya, karena sekarang kan aku masih tinggal sama orang tua, jadi aku masih makannya tuh sama orang tua. Jadi karena rumahnya tuh masih belum terpisah sama orang tua, jadi nggak boleh makan sendiri gitu, maksudnya nggak boleh masak sendiri kata ibu, jadi harus bareng aja lah dulu gitu katanya. Kemudian untuk pencapaian jangka panjang aku ingin ya suatu saat aku ingin beli kendaraan mobil gitu ya, karena kan kasihan ya anak-anak gitu kalau jalan kemana-mana itu nanti kehujanan gitu kan ya. Kalau kepanasan masih bisa aku tahan, tapi kalau kehujanan kasihan kan ya, karena namanya masih mimpi, masih impian gitu ya. Jadi aku tuliskan aja, siapa tahu suatu saat bisa tercapai, amin. Kemudian di sini ada 12 bulan pencapaian kita apa gitu kan ya, karena aku masih baru mulai budgeting, jadi aku belum tulis apa target yang udah tercapai ya di tahun ini gitu. Dan di sini juga ada kategori pengeluaran gitu kan, budget-budget apa aja yang biasanya aku keluarin setiap bulannya. Mungkin akan aku tulis di bulan depan nanti ya, untuk di budgeting Februari, karena sekarang kan masih evaluasi ya. Jadi di sini aku tulis-tulis aja untuk pemasukan di bulan Februari. Aku mengira-ngira aja pemasukan dari suami itu, karena setiap harinya kan nggak tentu ya. Jadi aku ambil gampangnya aja, ambil minimalnya aja, ini 4 juta ya, semoga aja sih lebih tapi karena ini kan jaga-jaga aja ya, karena setiap harinya itu kan nggak tentu. Nah di sini aku nggak tulis penghasilan istri, itu nggak tulis karena kan penghasilanku itu juga nggak tentu, kalau ada yang beli baru aku dapat laba gitu kan ya. Kemudian di sini kayak rencana pengeluaran ini mau aku tulis untuk bulan depan ya, di bulan Februari.
dan rencananya mau aku tulis untuk budgeting di bulan depan, dan ada catatan pengeluaran juga setiap harinya dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi kita bisa tulis di sini apa pengeluaran kita ya. Jadi biar nggak lupa-lupa dan gampang diingat juga. Dan di sini ada juga table mingguan gitu, dari hari Senin sampai hari Minggu bisa kalian tulis untuk mungkin untuk mau masak apa gitu-gitu ya. Jadi terserah kalian mau isi dengan apa. Dan paling terakhir itu tadi ada buku kosong juga, lembar kosong, kalian bisa isi dengan gambar-gambar atau apa gitu ya, karena bebas gitulah pokoknya. Dan di sini aku juga dapet celengan target yang 1 juta. Di sini udah ada kolom-kolomnya ya, dari 10.000 sampai 50.000. Jadi tergantung kita mau naruh berapa, kita tinggal contreng aja nanti sesuai dengan nominalnya. Dan di sini kita kalau udah mau buka itu nggak usah di pecahin atau di sobek ya, maksudnya nggak usah dirusakin gitu. Jadi kita tinggal buka aja di bagian bawahnya. Nah di sini yang paling aku suka dompetnya dari dompetpintar.id. Ini bagus banget bahannya. Aku mau review aja di bulan depan ya sekalian di budgeting Februari. Dan di sini juga aku dapet stikernya juga sesuai dengan kategori pos-pos yang biasa kita anggarkan gitu ya. Jadi kayak belanja mingguan ke-1, ke-2, dan ke-3, ada iuran listrik, ada iuran dan listrik juga, dan lain-lain gitu. Dan sekian aja ya video dari aku, semoga kalian suka, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.